Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang kimia koordinasi. Nah, sebenarnya kimia koordinasi ini untuk dasar-dasarnya sudah kita pelajari di SMA biasanya ya, atau juga di kimia dasar. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari pendahuluan dan ligan. Nah, untuk mengingat kembali, dan ini sudah dipelajari di sebelumnya, bahwa suatu senyawa itu jika terdiri atau disusun oleh atom-atom, maka dia senyawa kovalen. Sedangkan kalau dia terdiri atau disusun oleh ion-ion, maka dia akan disebut dengan senyawa ionik. Nah, tentunya ini kita sudah paham ya, apa itu senyawa kovalen dan apa itu senyawa ionik. Nah, untuk mengingat kembali, merefresh bahwa senyawa kovalen ini atomnya itu dia berikatan secara ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen itu dia sharing dengan elektron berpasangan. Misalnya H dia memiliki elektron yang tidak berpasangan satu, kemudian F satu yang tidak berpasangan, dan keduanya ini sharing elektron berpasangan menjadi yang lebih stabil H satu kemudian F satu elektron digabung sharing bersama berikatan, maka itu adalah ikatan kovalen. Senyawanya disebut dengan senyawa kovalen. Oke, ini hanya mengikatkan kembali. Nah, sedangkan senyawa kovalen koordinasi di mana ikatan kovalennya dengan elektron berpasangannya itu datang dari salah satu atomnya. Misalnya nih, NH3 plus BF3. Ini yang paling umum dipelajari, kemudian ada di pelajaran SMA juga ya. Di mana NH3, N itu dia golongan 5, dia sudah berikatan 3 dengan elektronnya dengan H, maka ada tinggal elektron tidak berpasangannya ada 2 ya. Kemudian ada BF3 di mana B ini memang golongan 3, kemudian dia berikatan dengan F3. Nah, elektron yang berpasangannya itu dia datang dari salah satu atom, maka di sini datang dari N ya. Maka elektron yang tidak berpasangan 2 di N ini dia dibuat berikatan dengan BF3 ya. Maka NH3 di sini molekul NH3 yang mendonasikan pasangan elektron bebas itu disebut dengan basa Lewis. Sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron bebas dari N ini disebut dengan asam Lewis. Jadi ada basa Lewis yang dia mendonasikan elektron pasangan bebasnya untuk berpasangan, sedangkan asam Lewis itu dia yang menerima. Oke, berarti pasangan elektron bebasnya itu berasal dari salah satu atomnya. Oke, itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita akan menuju ke ikatan kovalen koordinasi yang juga disebut dengan senyawa kompleks. Di mana senyawa kompleks ini juga dia terdiri dari kompleks molekular dan juga kompleks ionik. Kalau kompleks molekular berarti molekulnya itu senyawanya itu tersusun oleh molekul-molekul. Sedangkan kompleks ionik juga dia akan tersusun oleh ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Kita lihat senyawa kompleks molekular yang tersusun dari molekul-molekul. Nah, ini contohnya adalah NiCO4. Ya, sedangkan kita lihat kalau kompleks ionik dia terdiri dari tadi kation dan juga anion, di mana di sini kompleksnya berupa kationnya berupa senyawa kompleks, sedangkan anionnya NO3 bukan dari senyawa kompleks. Maka ini disebut kationnya itu adalah senyawa kompleks. Nah, sedangkan di sini kita lihat senyawa kompleksnya itu berupa anion.
Di sini kationnya adalah K3, kemudian anionnya berupa senyawa kompleks, yaitu FeCN6. Atau keduanya bisa, antara kation dan anionnya dia berupa senyawa kompleks. Misalnya kationnya CONH3 6 kali, dia berupa senyawa kompleks, dan anionnya berupa CrCN6. Dan ini merupakan juga senyawa kompleks. Jadi kompleks ionik itu bisa juga kationnya saja yang berupa senyawa kompleks, atau anionnya saja yang berupa senyawa kompleks, atau keduanya antara kation dan anion dia sama-sama berupa senyawa kompleks. Oke, untuk selanjutnya atom logam atau juga ion logam itu biasanya sebagai atom pusatnya. Kemudian atom donornya itu yang disebut dengan ligan, di mana atom donor ini dia akan mendonasikan elektron pada atom pusatnya. Ya. Jadi kalau atom pusatnya itu tadi berupa logam. Jadi kalau ada logam dia menjadi sebagai atom pusatnya, ya, sentral atomnya. Sedangkan kalau dia yang mendonorkan atomnya, yang mendonasikan elektronnya kepada atom pusatnya itu, dia disebut dengan atom donor atau disebut dengan ligan. Yang mana secara umum atom donor ini dia berupa non-logam atau atom metaloid. Jadi logamnya itu dia sebagai atom pusatnya, kemudian yang non-logam atau dia berupa atom metaloid, dia bertindak sebagai atom donornya yang mendonasikan elektron atau disebut juga dengan ligan. Apakah suatu senyawa kompleks itu hanya dibuat dengan atom pusat dari unsur transisi? Unsur transisi itu kalau kita belajar di kimia unsur transisi golongan B antara golongan 1A, 2A dan juga golongan 3A sampai 8A. Di tengah-tengahnya adalah unsur transisi. Apakah senyawa kompleks itu hanya dibuat oleh atom pusat yang dia unsurnya adalah unsur transisi? Ternyata tidak, ya. Senyawa kompleks juga itu bisa dibuat dari unsur-unsur dari main group. Main group itu adalah golongan A, di mana kita tahu kalau golongan 1A dan 2A itu kebanyakan itu adalah logam semua, ya. Dan ada beberapa yang di golongan A lainnya, tapi golongan 1A dan 2A itu semuanya adalah berupa logam, maka atom pusatnya bukan hanya dari unsur transisi saja, tapi juga bisa dari golongan A. Misalnya di sini ada atom pusatnya itu adalah logam Na, ya, atau logam Al. Jadi bisa. Atom pusatnya bukan hanya dari unsur transisi saja, misalnya Fe, kemudian Cd, Ag, ya. Jadi bukan hanya dari unsur transisi saja, bisa juga atom pusatnya itu dari unsur golongan A. Bukan hanya golongan B. Oke. Kita selanjutnya akan mempelajari di sini ada apakah atom pusatnya itu hanya untuk yang dia memiliki bilangan oksidasi positif, ya. Nah, di sini atom pusatnya pada senyawa kompleks itu dia bisa memiliki 0 atau bilangan oksidasinya negatif. Jadi misalnya di sini atom pusatnya misalnya di sini ada senyawa kompleks ion CONH3 6 kali 3+. Maka atom pusatnya CO3+, ya. Maka bilangan oksidasinya dia +3. Kemudian COCN6 3-, ya. Atom pusatnya itu CO3+, maka bilangan oksidasinya di sini +3 dan selanjutnya, ya. Nah, oke, selanjutnya ini ada
FeCN6 4 min ya. Karena di sini Cn dia berupa ligannya itu bernilai -1 ya. Berbeda dengan NH3 yang dia nilainya adalah 0, maka Cn di sini yang bernilai -1, maka di sini -1 dikalikan 6 sama dengan -6 ya. -6 sama dengan -4. Maka Fe sama dengan +2. Oke. Misalnya ini lagi ada Cn ya yang bernilai -1, maka -1 kali 6, -6 sama dengan -3. Maka Fe-nya adalah +3. Sedangkan kalau NH3 di sini dia karena nilainya 0, maka Cu langsung sama dengan +2. Oke. Bilangan oksidasi ini sudah kita juga pelajari di SMA, hanya mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasinya itu dapat berupa atom pusat yang dia memiliki bilangan oksidasi positif ya. Atau juga bilangan oksidasi atom pusatnya itu bisa juga negatif ya. Misalnya nih ya, atau dia juga bisa 0. Jadi bilangan oksidasinya atom pusat itu tidak harus dia hanya memiliki bilangan oksidasi positif, juga bisa 0 atau bisa min. Contohnya yang 0 ya, VCO6. Di sini tidak ada muatan. Kemudian CO-nya ligannya ini memang nilainya netral, ligan netral. Maka nilainya 0, maka dia bilangan oksidasinya 0. V-nya. Kemudian CrCO6. Kita lihat Cr di sini bilangan oksidasi atom pusatnya berapa? Karena di sini juga tidak ada muatan kompleksnya dan juga di sini CO ligannya merupakan ligan netral, maka dia nilainya 0. Ya. Berbeda dengan ini, misalnya VCO6 min. Nah, berbeda di sini tidak ada muatannya, di sini sudah ada muatannya min. Ya, karena CO ini merupakan ligan netral dan nilainya 0, 0 kali 6, 0. Maka V sama dengan -1. Dan seterusnya ini juga CO, ini semuanya merupakan ligan netral, maka nilainya 0. Maka di sini bilangan oksidasinya Cr, -2, Mn, -1, Fe, -2, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya nanti akan saya kasih soal tentang bilangan oksidasi untuk menentukan bilangan oksidasi. Untuk latihan soalnya biar nanti terlatih dan nanti akan lebih mudah untuk menentukan bilangan oksidasi kalau kita banyak berlatih. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ligan, di mana ligannya ini ligannya bisa berupa non-logam atau non-logam yang dia memiliki pasangan elektron bebas, atau ligan itu berupa atom non-logam yang dia memiliki elektron yang tidak berpasangan, atau berupa atom yang dia memiliki ikatan pi. Ya, ligan itu bisa ada 3, yaitu non-logam, atom non-logam yang dia memiliki pasangan elektron bebas. Namanya pasangan berarti berpasangan ya, lebih dari 1 pasangan elektron bebas. Atau non-logam atau atom non-logam yang dia memiliki elektron tidak berpasangan. Berarti tidak berpasangan ya. Kemudian yang ketiga dia memiliki ikatan pi. Oke, selanjutnya. Yang pertama ligan dengan pasangan elektron bebas. Namanya pasangan lebih dari 1 ya. Nah, ligan dengan pasangan elektron bebas contohnya adalah NH3, di mana N di sini dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kemudian H2O di mana O-nya ini dia memiliki pasangan elektron bebas. Atau CO di mana C-nya di sini juga memiliki pasangan elektron bebas dan O-nya juga memiliki pasangan elektron bebas. Atau Cl-. Ya, Cl- di sini dia memiliki
banyak pasangan elektron bebas. Kemudian, maka ligan dengan pasangan elektron yang memiliki non-logam yang memiliki pasangan elektron bebas ini bisa digunakan sebagai ligan untuk mendonorkan elektronnya. Kemudian ini ada contoh ligan dengan pasangan elektron ikatan pi. Misalnya ikatan pi itu ikatan lengkap ya. Asetilena, etilena, benzena. Nah, ini semuanya memiliki ikatan pi atau ikatan rangkap, maka bisa digunakan sebagai ligan yang nanti akan mendonorkan elektronnya. Kemudian ligan dengan pasangan elektron ikatan atau elektron tak berpasangan. Misalnya di sini ada siklopentadienil. Nah, di sini ada satu elektron di sini ya di C atau elektron yang tidak berpasangan. Maka ini bisa digunakan sebagai ligan. Oke, berarti yang dapat digunakan sebagai ligan itu yang dia non-logam dan juga memiliki pasangan elektron bebas, memiliki ikatan pi atau memiliki elektron yang tidak berpasangan. Itu yang bisa digunakan sebagai ligan. Sedangkan atom pusatnya itu berupa logam. Baik itu dari logam unsur transisi maupun dari logam dari unsur golongan A. Oke, untuk selanjutnya, ligan itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom donornya kepada atom pusat. Kalau yang didonorkan itu hanya satu, maka disebut dengan ligan monodentat. Kalau yang didonorkan itu ada dua, maka ligannya adalah bidentat, tridentat, tetradentat, heksadentat, dan selanjutnya ya. Misalnya yang didonorkan hanya satu atomnya ya. Di sini yang didonorkan itu atomnya hanya dari P, hanya dari N. Oke, maka hanya satu atom yang mendonorkan, maka itu adalah monodentat. Kalau ada dua di sini ada N yang memiliki pasangan elektron bebas dan juga ada N lagi yang memiliki pasangan elektron bebas, berarti ada dua atom N yang mendonorkan. Maka itu nanti karena ada dua yang mendonorkan dari N satunya dan N satunya, maka disebut nanti ligan bidentat. Sedangkan ini misalnya ada contohnya yang mendonorkan atomnya ada 3. N-nya ada 3. 2, 3. Maka ada 3 N yang nanti dapat mendonorkan elektronnya. Karena ada 3 atom N yang dapat mendonorkan elektronnya pada atom pusat, maka disebut dengan ligan tridentat. Dan selanjutnya. Ya. Oke, yang pertama itu adalah ligan monodentat. Berarti hanya memiliki satu atom donor. Contohnya adalah H-, F-, Cl-, Br-, I-, dan ini namanya umumnya. Kemudian ini adalah nama IUPAC-nya. Misalnya hidrido, kemudian fluoro, kloro, bromo, iodo, nitrido, asido, oksido. Dan ini adalah semuanya contohnya itu yang dia memiliki satu atom donor atau disebut dengan monodentat. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas setelah monodentat yaitu polidentat. Di mana polidentat itu dia lebih dari satu atom donor, yaitu ada bidentat, tridentat, ya, tetradentat, heksadentat, dan lain. Nah, di sini misalnya ada dua tadi atom donornya, yang mendonorkan N-nya ada dua dari N yang satu dan N yang satu, maka dia namanya bidentat dan tridentat, tetradentat ya. Nah, ligan yang dapat berikatan lebih dari satu atom ini disebut dengan ligan kelat, maka kompleksnya disebut dengan kompleks kelat. Maka jika ligannya yang mendonorkan atomnya lebih dari satu, ya, maka disebut dengan
ligan kelat atau kompleksnya dia akan membentuk kompleks kelat. Nah, ini contohnya ada beberapa contoh yang dia ligan polidentat dari bidentat, tridentat, tetradentat, pentadentat, hexadentat. Ini ada beberapa contohnya di sini. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang ligan ambidentat. Kalau kita tadi sudah belajar monodentat dan polidentat, sekarang adalah ligan ambidentat. Di mana ligan ambidentat itu dia yang berikatan pada atom pusatnya itu hanya salah satunya. Misalnya di sini SCN ya. Maka yang dapat berikatan itu dengan atom pusatnya itu bisa N atau bisa S. Jadi keduanya sama-sama bisa berikatan atau menyumbangkan donor pada atom pusat. Akan tetapi yang digunakan adalah hanya salah satunya. Ya, berbeda dengan bidentat. Kalau bidentat dia keduanya itu dia mendonorkan pada atom pusat. Kalau ini hanya salah satunya, bisa N saja. Kalau N saja, maka dia namanya adalah isothiocyanat atau S saja ya, yang mendonorkan, maka disebut dengan thiocyanat. Kemudian ada dua juga ini NO. N ini juga memiliki pasangan elektron yang elektron berpasangan yang dapat didonorkan pada atom pusat. O juga memiliki elektron yang berpasangan yang juga dapat didonorkan pada atom pusat. Akan tetapi yang didonorkan adalah salah satunya, bukan keduanya. Kalau keduanya dia namanya bidentat. Misalnya N saja, N yang dia donorkan pada atom pusat ya, dari pasangan elektron dari N saja atau dari O saja. Maka ini disebut dengan ligan ambidentat. Dia salah satunya yang didonorkan pada atom pusat. Padahal sama-sama dia dapat mendonorkan pasangan elektron bebas itu pada atom pusat. Oke. Oke, sudah untuk pendahuluan tentang ligan dan juga pendahuluan tentang senyawa kovalen koordinasi atau senyawa kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.